Siapa di sini yang merasa udah rajin banget upload video, tanpa terasa video yang diupload itu udah ratusan, tapi subscribernya masih stuck di 1000 subscriber atau bahkan di 2000 subscriber. Dan sebagian orang juga ngalamin jam tayangnya masih jauh banget. Kalau itu kondisi channel teman-teman, artinya solusi yang bisa teman-teman ambil adalah evaluasi konten. Makanya banyak banget orang-orang yang bergabung di kelas YouTube saya yang 1 jam karena bisa koreksi langsung bersama saya sambil video call, dan pastinya akan mendapatkan masukan yang sesuai dengan channelnya. Nanti buat teman-teman yang mau bergabung di kelas YouTube saya, linknya ada di deskripsi ya. Tinggal tekan judul video ini 1 kali, kemudian tekan baca selengkapnya. Kalau kita tidak pernah evaluasi konten, maka tanpa kita sadari, kita akan melakukan kesalahan secara terus-menerus di konten-konten baru yang kita upload. Itulah pentingnya kita evaluasi konten. Dan kemungkinan video ini akan sedikit panjang, jadi pastikan teman-teman menonton video ini dalam keadaan santai, biar bisa langsung dipraktekkan. Biar lebih asik, jangan lupa kopinya. Nah, di sini saya udah siapin sedikit coretan ya, ataupun poin-poin penting yang ada hubungannya dengan video kita kali ini. Dan untuk teman-teman yang masih baru banget ketemu dengan channel saya ini, silahkan di-subscribe biar teman-teman bisa belajar YouTube lebih banyak lagi. Atau buat teman-teman yang sudah subscribe tapi masih pengen tahu lebih jauh tentang kelas YouTube saya, teman-teman tinggal buka aja Google, kemudian bisa tuliskan kelas zona tutorial, kemudian nanti pilih yang pertama. Setelah itu nanti tampilan berandanya akan seperti ini. Dan di tampilan beranda ini sudah ada 2 tipe kelas yang saya sediakan. Ada yang namanya kelas kursus YouTube dari nol, ada juga yang namanya kelas konsultasi 1 jam. Jadi masing-masing kelas ini punya fungsi yang berbeda. Nanti teman-teman bisa baca-baca aja di sini ya. Dan kalau teman-teman berminat untuk bergabung atau join di kelas YouTube saya, nanti tinggal tekan aja tombol daftar di sini. Di bagian bawah itu udah saya sediakan untuk tombol daftarnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini dan kita akan langsung praktek bagaimana cara mudah untuk kita evaluasi konten yang sudah kita upload. Karena seperti di awal tadi saya bilang, kita harus evaluasi konten biar kita itu tahu di mana salahnya konten kita. Nah, pertama, teman-teman tinggal buka aja YouTube Studio. Jadi di sini saya menggunakan YouTube Studio yang versi desktop ya, atau teman-teman mau menggunakan YouTube Studio yang versi aplikasi juga bisa. Caranya tinggal tekan aja di bagian sebelah kiri, itu ada menu konten. Kalau teman-teman pakai aplikasi berarti menu kontennya ada di bawah. Nah, setelah teman-teman pilih bagian menu konten, selanjutnya tinggal pilih aja nih, konten mana yang mau dievaluasi. Saran saya kalau mau evaluasi konten itu konten-konten yang terbaru ya. Biasanya konten terbaru itu kita bisa lebih ngambil solusi lebih cepat gitu ya. Misalkan konten yang udah diupload 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu. Tapi kalau konten yang baru saja kita upload itu biasanya datanya belum lengkap. Nah, misalkan saya pengen evaluasi konten yang ini aja. Ya, ini konten tentang verifikasi rekening. Dan sini ada juga satu konten lagi, nanti kita bandingkan. Ini konten tentang kursi gaming. Nah, kita masuk ke bagian detail video pada video yang mau kita evaluasi. Kalau teman-teman menggunakan yang aplikasi, berarti tinggal tekan aja tulisan performa video kalau yang versi aplikasi ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian menu analitik. Nah, setelah kita berada di bagian menu analitik, hal pertama yang kita evaluasi adalah bagian thumbnail dan judulnya. Jadi kita coba evaluasi yang gampang-gampang dulu nih, yang mudah-mudah ya. Kita evaluasi bagian thumbnail dan judulnya. Untuk bagian thumbnail dan judul itu datanya ada teman-teman. Jadi kita masuk datanya tuh di bagian jangkauan. Kita tekan jangkauan. Nah, di sini tuh ada namanya rasio klik tayang dari tayangan. Di sini dihitung YouTube itu dalam bentuk persen ya. Dan di sini usahakan memang video kita itu untuk persennya tuh lebih tinggi, lebih besar itu lebih bagus gitu ya. Misalkan kita bisa dapat di atas 4% atau bisa dapat di atas 5%, itu udah cukup baik. Artinya thumbnail dan judul kita udah cukup bikin penonton itu tertarik untuk mengklik video kita. Tapi kalau rasio klik teman-teman di sini itu misalkan cuman dapat 1,2% misalkan, atau cuman 2,3%, artinya teman-teman punya PR di bagian thumbnail dan judulnya. Bisa jadi thumbnailnya masih belum greget, judulnya masih belum menarik gitu. Karena kalau di sini datanya itu bisa lebih di atas 4% ya data rasionya, kemungkinan nanti di bagian tayangan ini akan meningkat besar ya, dan angkanya juga akan besar gitu. Nah, teman-teman bisa cek juga di konten teman-teman yang paling rame lah. Coba cek bagian konten yang paling rame. Pasti nanti untuk bagian tayangan itu pasti lebih besar gitu. Nah, begitu sebaliknya. Kalau di rasio kliknya ini misalkan cuma dapat di bawah 3% tadi ya, maka tayangannya juga kecil gitu. Artinya di sini kalau tayangan kita ini kecil, misalkan cuma dapat 800 gitu ya, atau cuma dapat 1000-an gitu. Berarti views-nya tidak lebih dari itu.
gitu. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau banyak views berarti kita harus lebih banyak angka tayangan ini. Dan angka tayangan ini bisa naik kalau rasio klik tayang kita itu biasanya naik atau lebih banyak diklik thumbnail kita dan konten kita disimak gitu. Ya, jadi ini udah jadi indikator nih untuk evaluasi. Yang pertama adalah bagian thumbnail dan judulnya. Nah, sama halnya seperti konten saya yang kedua nih. Kita bandingin konten yang kursi gaming. Ya, saya buka analitik, kita lihat nih. Nah, di sini kita masuk ke bagian menu jangkauan. Jadi di sini viewsnya kurang maksimal ya. Kenapa? Di sini rasionya memang udah lumayan bagus nih, dapat 5,6%. Tapi tayangannya cuma dapat 57.000. Artinya 57.000 kali disebar sama YouTube thumbnailnya. Tapi itu belum diklik ya, masih baru disebar. Nah, tentunya kalau disebar ini balik lagi kan ke minat penonton kita. Dan di sini kebetulan memang saya ngebahas tentang kursi gaming. Jadi peminatnya itu belum banyak banget, dan bahkan ini juga bukan konten yang berhubungan sama konten YouTube atau edukasi YouTube. Makanya walaupun sudah bagus nih rasio klik tayangnya, tapi ini dipengaruhi dari minat penontonnya. Nggak terlalu berminat di konten seputar saya unboxing kursi gaming. Jadi hasilnya ya penayangnya cuma dapat sekitar 3.000. Tapi ini kebetulan video untuk video endorse ya tetap akan saya buat gitu. Berbeda dengan konten saya tadi. Nah, yang punya saya ini tentang verifikasi rekening, ini pasti banyak kan dibutuhkan sama pemula gimana cara verifikasi rekening di AdSense. Makanya banyak yang ngeklik sehingga rasio klik tayang saya naik di 12%. Tayangannya besar dan untuk viewsnya juga kelihatan di sini. Sudah sekitar 36.000 views. Lalu apakah cuma thumbnail dan judul aja yang kita evaluasi? Jawabannya tidak ya teman-teman. Kita harus evaluasi juga di bagian isi kontennya. Caranya gimana? Masih di halaman yang sama, di bagian menu analitik ya. Kita geser ke bawah. Nanti di sini teman-teman bisa pilih pada bagian menu interaksi. Ya, di bawah ini sebenarnya ada juga, tapi saya ajarin untuk yang bagian menu di atas. Kita pilih bagian menu interaksi. Di sini akan kelihatan bagaimana interaksi penonton terhadap konten kita. Di sini kita geser ke bawah. Nah, nanti di sini ada namanya retensi penonton. Dan di sini ada momen penting untuk retensi audiens. Nah, di sini sangat penting nih untuk evaluasi isi konten kita. Pertama, di sini ada tombol intro, ada momen terbaik, dan ada lonjakan. Satu lagi ada penurunan. Dan untuk semua tombol ini, itu cuman yang biasa bisa ditekan itu yang intro ya. Dan untuk momen terbaik ini biasanya ada yang bisa ditekan, ada yang enggak. Berarti kalau nggak bisa ditekan, berarti teman-teman tidak mendapatkan momen terbaik gitu ya. Kebetulan di sini konten saya dapat momen terbaik, makanya ini bisa ditekan. Nah, evaluasi kita selanjutnya adalah pada bagian intro. Jadi di sini tuh ada intro. Intro itu maksudnya 30 detik awal yang terjadi di konten kita. Apakah 30 detik awal ini orang-orang tuh memang benar-benar nyimak konten kita atau justru banyak yang kabur? Ini baru 30 detik awal loh. Sedangkan konten kita tuh mungkin 10 menit, mungkin 12 menit gitu. Kalau di bagian awal aja orang nggak tertarik, ya gimana dia mau nonton durasi yang lama gitu. Otomatis kita tidak mendapatkan jam tayang kan gitu. Makanya evaluasi kita yang selanjutnya adalah di bagian intro. Jadi intro ini bukan intro yang kita buat, yang kita masukkan ke video kita waktu ngedit. Bukan intro itu ya. Tapi intro yang dimaksud YouTube itu adalah intro penonton masih menonton di sekitar 30 detik. Jadi yang dinilai ini 30 detik awal. Nah, di sini kalau kita lihat konten saya itu intronya dapat persennya itu 60%. Artinya udah cukup baik nih. Udah lebih dari 50%. Nah, bagaimana dengan konten teman-teman? Nanti bisa dicek kan. Kalau seandainya pada bagian intronya itu cuma dapat misalkan 30% atau cuma dapat 45%. Berarti kan di bawah 50% tuh kan? Nah, artinya di bagian 30 detik awal teman-teman masih butuh perbaikan kontennya. Ya, karena di bagian awal banyak yang kabur gitu kan. Banyak yang udah skip, banyak yang udah keluar. Gimana teman-teman mau dapat jam tayang kalau 30 detik awal saja kita tidak bisa memuaskan penonton. Makanya indikatornya itu ada di sini, di persen ini. Nanti cek kembali. Kalau memang persennya udah bisa lebih dari 55%, ya menurut saya itu udah cukup baik di bagian depannya. Tapi kalau masih di bawah 50%, berarti butuh koreksi lagi di bagian depan video. Bisa jadi videonya di bagian depan itu terlalu bertele-tele, tidak to the point, atau intronya kepanjangan, atau gambarnya nggak bagus, atau monoton. Ya banyak faktornya gitu kan. Intinya teman-teman udah tahu nih sekarang, oh ternyata 30 detik saya nih udah aman nih, udah tinggi persentasenya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ada momen terbaik. Kalau saya tekan bagian momen terbaik, YouTube itu bakal ngasih tahu pada bagian mana konten saya yang emang bener-bener disimak sama penonton. Nih, teman-teman bisa lihat penjelasan saya pada bagian video cara verifikasi rekening itu mulai dari berapa nih? Mulai dari 1 menit 43 detik sampai ke belakang
penonton saya terbukti benar-benar menyimak dengan baik. Nah, di sini juga kita kelihatan di bagian bawah, ini ada kayak di blok gitu ya. Ini jadi momen terbaiknya nih ya, di blok dari mulai detik berapa nih, 1 menitan sampai ke belakang. Nah, biasanya kalau konten kita itu ada momen terbaik, itu cenderung views-nya akan lebih besar. Karena memang terbukti konten kita itu benar-benar bikin penonton stay ya, penonton itu tetap bertahan di konten kita. Otomatis kalau kita bisa seperti itu, ya berarti jam tayang kita akan nambah. Karena kan datangnya jam tayang itu dari lamanya orang menonton gitu. Kita akan cek kenapa penonton saya ini bertahan di detik ini sampai ke akhir. Coba kita play ini videonya. Kita lihat nih. Apa sih saya ngejelasin apa sih pada bagian ini gitu. Nah, ternyata di sini bisa kita lihat. Penonton saya itu paling suka banget kalau saya langsung praktek tekan ini tekan itu gitu ya. Ketahuan nih, saya langsung praktek buka Google AdSense gitu. Jadi langsung menyimak nih penontonnya, menu mana yang tekan, mana yang ditekan menunya gitu kan. Jadi kelihatan banget nih. Sehingga tanpa sadar penonton itu stay di video ini sampai akhir. Makanya tercatat sama YouTube, saya mendapatkan momen terbaik. Di sini juga ditulis nih sama YouTube. Ya, bagus. Video ini memiliki bagian yang membuat penonton terus menonton lebih lama. Ya, jadi momen terbaik ini kadang bisa dapat, kadang enggak ya. Tergantung dari jalan cerita video kita, tergantung dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas. Tapi di sini teman-teman dapat ilmunya kan, bahwa momen terbaik itu juga mempengaruhi views loh gitu. Kita bisa tahu seberapa antusias penonton terhadap konten kita. Kemudian, kalau untuk lonjakan, ini misalkan saya tekan lonjakan. Lonjakan ini artinya orang menonton bisa berulang-ulang pada detik itu, pada bagian itu. Contohnya seperti saya ini. Ternyata konten saya ini ada dapat satu lonjakan. Dikasih kotak warna putih ya sama YouTube. Dan di sini juga di blok. Kalau kita pengen tahu lonjakannya di mana, ya kita tinggal play aja videonya. Misalkan di bagian sini, kita lihat nih. Kenapa terjadi lonjakan? Mungkin di sini orang terlalu fokus ngelihat saldo Google AdSense-nya, jadi kayak nonton berulang-ulang gitu ya. Nah itu, kalau teman-teman nggak dapat lonjakan ya berarti tidak ada orang yang menonton berulang seperti itu gitu. Makanya di sini grafiknya juga kelihatan nih, kayak gunungnya itu naik ya kan, habis itu turun lagi, habis itu ada lonjakan lagi gitu. Dan ini juga lonjakan-lonjakan dan momen terbaik ini itu juga akan mempengaruhi terhadap views video kita gitu. Jadi kalau jangan sampai konten teman-teman itu ada penurunan ya. Kalau seandainya di sini ada tombol penurunan, terus teman-teman tekan terjadi penurunan, ya berarti penontonnya skip di situ. Berarti konten kita masih belum memuaskan penonton. Nah, gitu cara evaluasinya untuk masalah isi konten. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen lebih dalam lagi untuk mengkoreksi videonya, kita bisa geser ke bawah. Nanti geser ke bawah, di bawah persentase yang ini, 60% ini, teman-teman tinggal tekan lihat lainnya. Di sini akan lebih dalam lagi, kita akan melihat bagaimana penonton kita melihat video kita. Apa sebenarnya yang terjadi, itu bisa kelihatan di sini. Kalau udah dibuka, ini kita tinggal tekan di bagian retensi penonton, tekan, pilih yang nomor 2 dibandingkan dengan video lain. Nah, di sini akan kelihatan garisnya. Nah, garis ini adalah menggambarkan seberapa bagus penonton itu menyimak konten kita. Dan di sini di sebelah kanan, kalau teman-teman perhatikan, itu ada 3 ya indikatornya, ada rendah, rata-rata, dan tinggi. Dan usahakan memang garis biru punya kita itu di atas rata-rata. Kalau di bawah rata-rata berarti kontennya tidak disimak. Berarti kalau dia jeblok ke bawah ya berarti kita evaluasi tuh ada apa dengan konten kita. Berarti penonton nggak suka pada bagian adegan itu. Dan itu kalau kita nggak tahu, kemungkinan kita ulangi dalam konten-konten kita yang baru. Ya gimana channel kita bisa lebih maksimal gitu kalau kita nggak tahu nih kesalahannya kan gitu. Jadi di sini kalau punya saya udah cukup baik ya. Kita lihat dari mulai awal itu di atas rata-rata. Nah, baru awal nih tinggi banget kan. Baru awal orang udah tertarik banget dengan cerita saya di awal konten, sampai terus penontonnya menyimak. Dan di sini juga ada sedikit penurunan, tapi pada dasarnya ini garisnya semua di atas rata-rata ya. Jadi penontonnya lumayan stay nih di konten saya untuk konten yang ini ya. Jadi usahakan teman-teman juga harus bisa seperti ini di atas rata-rata ya. Nanti lihat sendiri punya teman-teman bagaimana yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan video saya yang lain, misalkan yang ini tadi, konten gaming. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi. Sama seperti tadi koreksinya. Di bagian interaksi kita geser ke bawah. Nah, di sini udah beda lagi kan. Di sini ternyata cuma dapat intro dan lonjakan. Artinya, saya nggak dapat momen terbaik di video ini. Makanya views-nya nggak terlalu maksimal. Ya. Dan kalau kita lihat di bagian intro, berapa persen sih orang bertahan di video saya kalau saya lagi unboxing begini. Ternyata cuma 40%. Nih, teman-teman bisa lihat kan. Nah,
Jadi di awal aja penonton saya itu banyak skip kontennya, karena begitu buka mereka mungkin udah tahu, ah ini kursi gaming nih, lagi ngomongin kursi gaming, berarti nggak ada ilmu YouTube-nya di situ. Makanya banyak orang skip di bagian awal, dan saya sadar akan hal itu gitu. Nah, datanya juga mengatakan seperti ini, cuman 40%. Nah, kita geser ke bawah, kita lihat lainnya. Apakah sama seperti tadi? Kita lihat nih. Kemudian kita ganti jenis retensi penonton, pilih yang nomor 2. Kita lihat grafik garisnya. Tuh, kelihatan banget kan beda yang sama yang tadi. Ternyata di bagian awal itu penonton emang udah cenderung meninggalkan konten saya. Makanya tadi cuman dapat 40%-an kan, cuman dapat 40%-an di bagian 30 detik awal. Kalau ini terjadi di channel teman-teman, terjadi di video teman-teman, artinya teman-teman punya PR di bagian awal konten. Berarti next konten coba diperbaiki lagi untuk 30 detik awalnya. Nah, nggak tertarik, kemudian di bagian ini dia mulai menyimak di atas rata-rata, mulai menyimak, dan di bagian akhir itu jeblok. Jadi di bagian akhir udah banyak yang kabur. Kalau di bagian akhir itu turun di bawah rata-rata, itu hal wajar ya menurut saya, karena kan orang nonton di bagian akhir itu udah mulai bosan, udah mulai capek, udah mulai boring gitu kan. Tapi di sini ilmunya, koreksinya atau evaluasinya, usahakan memang konten kita itu di bagian awal selalu seperti punya saya tadi. Mana? Selalu seperti ini. Kalau bisa di awal itu harus bener-bener udah bikin penonton itu tertarik. Yang kelihatan dari sini, garis biru saya itu di atas rata-rata. Beda sama konten saya yang ini tadi kan. Ya, jadi kalau untuk close-nya teman-teman tinggal stop aja videonya. Dan jangan lupa di close ataupun di X di pojok kanan atas ya, itu ada X, kita close untuk balik ke awal lagi tampilan YouTube Studionya. Sekarang kita balik ke catatan saya tadi. Nah ini, jadi kalau teman-teman itu butuh views, butuh subscriber, butuh jam tayang gitu ya, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Saya akan jelaskan satu persatu apa aja faktornya dan kenapa kadang kita itu bisa dapat penonton banyak, kenapa penonton kita itu kadang sepi. Nah ini jawabannya. Jadi di sini teman-teman usahakan untuk faktor pertama adalah teman-teman harus punya tema yang fokus. Tema yang fokus itu akan menghasilkan sasaran yang fokus juga. Jadi kalau tema kita fokus misalkan ngebahas tentang konten mancing, berarti kita akan menyasar orang-orang yang suka atau orang-orang yang minatnya itu nontonin konten mancing. Dan tanpa teman-teman sadar, orang-orang tadi itu yang menjadi sasaran kita atau target audiens kita, itu akan menjadi calon subscriber kita. Mereka lah yang akan subscribe ke channel kita karena minat mereka memang tentang konten mancing gitu. Makanya penting untuk kita punya tema yang fokus. Dan bukan hanya itu aja ya, di samping kita punya tema yang fokus akan menghasilkan sasaran yang fokus. Dan terakhir, kalau kita punya sasaran yang fokus, kita harus membuat konten yang menjawab kebutuhan penonton. Karena kalau kita menjawab kebutuhan penonton pada saat kita bikin konten, disitulah kita akan mendapatkan jam tayang gitu. Maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya gini. Ketika kita sudah buat konten, misalkan konten mancing, yang kita sasar atau target audiens kita adalah orang yang suka mancing. Anggaplah saya nih, saya suka nih nontonin konten mancing. Nah, teman-teman harus tahu apa kebutuhan penonton yang konten mancing tadi. Misalkan kebutuhan saya nih sebagai penonton yang nontonin konten mancing misalkan. Ya, saya tuh kalau nonton konten mancing, saya tuh cuman suka lihat strike-nya aja misalkan gitu ya, atau lihat jorannya, atau jalan ceritanya, atau lokasinya di mana gitu. Artinya, ketika kita bisa memberikan itu kepada penonton, ya misalkan kayak strike-nya aja gitu, yang seru-seru gitu, di situ secara tidak langsung kita menjawab kebutuhan penonton. Nah, kalau kebutuhan penonton ini udah kita jawab, berarti penonton kan bakal stay, bakal nonton lama kan konten kita. Secara tidak sadar nih penonton bakal nonton lama, dan disitulah kita akan mendapatkan jam tayang. Ya, jadi kalau seandainya nih teman-teman udah fokus temanya bang, sasaran saya juga udah jelas, tapi kenapa kok jam tayang saya nggak naik-naik bang? Berarti kontennya masih belum menjawab kebutuhan penonton atau ada kesalahan di bagian isi kontennya. Makanya tadi koreksinya, ya kan? Koreksi atau evaluasinya udah saya jelasin, mulai koreksi dari 30 detik awal dulu, dan itu udah kita bahas. Selanjutnya di sini ada yang namanya 3 bagian video. Ini teman-teman juga harus tahu ya, 3 bagian itu ada hook, ada isi, dan juga ada penutup atau closing gitu kan. Nah, kita bahas satu-satu nih. Yang namanya hook, ini yang saya jelasin tadi, 30 detik awal. Ini akan menentukan orang itu bakal lanjut nonton apa enggak. Itu ada di 30 detik awal. Ya, coba deh teman-teman kalau nonton konten 30 detik awal aja udah membosankan. Apakah mau teman-teman nonton sampai belakang? Saya rasa teman-teman akan close dan cari video lain. Ya, jadi itu juga terjadi di video kita. Kita harus maksimalkan 30 detik awal. Kemudian setelah 30 detik awal, kita akan masuk tuh di bagian isi. Nah, di bagian isi ini yang bikin orang bisa bertahan nonton itu juga dipengaruhi dari beberapa faktor. Pertama dari jalan cerita.
Jadi jalan cerita ini bisa konten yang pakai wajah ataupun konten yang tidak pakai wajah ya. Jadi intinya kalau jalan ceritanya menarik di konten itu, kemungkinan penonton akan bertahan nontonnya. Misalkan kayak konten gaming misalkan, dia nggak pakai wajah gitu. Tapi kenapa orang mau bertahan nontonnya? Karena jalan ceritanya bagus. Misalkan kita bikin jalan cerita, saya konten gaming nih, awalnya bus saya atau mobil saya melaju kencang, tiba-tiba nabrak tower gitu. Kemudian towernya jatuh ya kan, towernya jatuh. Setelah itu, setelah towernya jatuh, berapa korban yang kena gitu, berapa mobil yang rusak, itu kan namanya jalan cerita. Walaupun orangnya tidak mengatakan secara langsung vokal atau berbicara seperti ini kan, tapi secara tidak langsung itu sebenarnya udah ada jalan ceritanya. Nah, itu yang jalan cerita yang saya maksud. Semakin menarik jalan cerita yang kita buat, di situ akan semakin membuat penonton itu mau menonton. Kemudian visual, ini visual yang berhubungan sama video kita. Apakah video kita udah bersih, silau ya kan, atau goyang-goyang selama ini, kameranya kita putar kanan kiri melingkar bikin sakit mata penonton, itu juga kita evaluasi. Ini bagian dari isi video. Kemudian audio juga sama. Apakah audio kita selama ini jelas atau jangan-jangan selalu berisik karena kita nggak pakai mikrofon gitu kan. Saya dalam ruangan yang sepi gini aja, saya masih menggunakan mikrofon ya, biar suara saya itu emang bener-bener jelas gitu. Jadi kalau udah gambarnya goyang-goyang, mutar sana mutar sini, suaranya juga berisik, kemungkinan penonton akan kabur dan kita tidak mendapatkan jam tayang. Artinya evaluasi kita ada di audio ya, maksimalkanlah di bagian audio kita. Belum bisa beli mic misalkan, ya mungkin teman-teman bisa beli handset yang seperti ini kan, itu handset untuk kita video call sama keluarga gitu kan, itu bisa. Nah kemudian juga dipengaruhi dari editing, ya ini udah jelas ya, editing ini juga mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau editing kita itu terlalu monoton gitu ya, tidak ada zoom atau gimana, itu juga akan mempengaruhi. Jadi editing ini akan membantu mata penonton itu nyaman gitu ya. Jadi nggak kayak monoton, jangan satu adegan gitu aja orang juga bakal bosan ya, bakal boring. Jadi editing juga bisa membantu. Nah ini bagian-bagian isi. Kemudian bagian terakhir ada penutup. Penutup ini juga penting, ada hubungannya sama rekomendasi. Kenapa saya bilang ada strateginya nih untuk kita menutup konten kita. Ya, jadi pada akhir video itu usahakan jangan ada kata perpisahan. Ya, maksudnya gini. Karena di akhir video itu kan banyak orang bilang terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, bla 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 bla. Itu sebenarnya udah menggambarkan konten itu akan segera berakhir. Jadi kalau konten itu akan segera berakhir, kemungkinan penonton akan close, akan keluar. Tapi gimana strateginya? Strateginya jangan ada kata perpisahan. Langsung to the point, ajak penonton itu menonton konten kita yang sebelumnya atau konten kita yang lainnya. Makanya kalau di konten-konten saya di zona tutorial, itu kan kalau di bagian akhir video, saya selalu ngajak teman-teman kan, tonton video saya yang ini, saya berbagi tips seputar YouTuber pemula. Jadi itu adalah cara saya untuk mengajak teman-teman menonton video saya yang lainnya. Jadi jangan biarkan penonton itu menonton satu video kita terus kabur, lupa sama channel kita. Kalau bisa bikin penonton itu bolak-balik ke channel kita, dan itu strateginya di bagian penutup gitu. Dan itu akan mempengaruhi rekomendasi. Nah, sekarang kita anggap teman-teman udah memahami ini dan sudah menerapkan semuanya. Misalkan 30 detik awal saya udah bagus bang, udah di atas 60%, di atas 70%. Thumbnail saya juga udah bagus datanya dan semuanya sudah dicek bagus gitu ya. Tapi kenapa views-nya tidak naik? Maka jawabannya adalah di bagian ini. Minat penonton. Ya, jadi yang namanya minat penonton itu kapanpun bisa berubah. Mau hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, bulan, itu bisa berubah. Kita sendiri aja posisi sebagai penonton, kapanpun minat penonton kita bisa berubah. Contohnya, teman-teman dalam 1 minggu kebelakangan ini mungkin lagi mau semangat nih belajar YouTube. Jadi nonton di YouTube itu konten-konten tentang edukasi YouTube gitu kan. Tapi kan minggu depan nggak tahu lagi tuh. Kalau teman-teman masih minat belajar, mungkin masih nyari-nyari tentang YouTube. Tapi kalau udah nggak minat belajar, teman-teman bakal nonton konten hiburan misalkan atau konten mukbang, konten lain. Artinya apa di sini? Penonton itu bisa merubah minatnya kapanpun dia mau. Jadi kalau teman-teman mau lebih dalam lagi evaluasinya atau pengen ngobrol sama saya langsung video call selama 1 jam, nanti teman-teman bisa join di kelas saya yang konsultasi ya, yang ini, program kelas konsultasi. Ya, jadi di sini memang ada 2 tipe kelas yang saya sediakan untuk teman-teman. Jadi di sini tidak ada pemaksaan ya, ini hanya sebuah penawaran. Teman-teman mau join ya silahkan, tidak join juga tidak apa-apa. Di sini udah lengkap banget, tinggal tekan aja tombol daftar di sini. Atau mau dibaca-baca sampai ke bawah dulu juga boleh. Di sini ada banyak testimoni dari orang-orang yang udah join di kelas YouTube saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.